Saya ingin sharing mengenai seorang raja dalam perjanjian lama, namanya adalah Raja Uzia. Saya ingin membacakan dari 2 Tawarikh pasal 26. Di ayat 16 dituliskan begini, setelah ia, yang dimaksud di sini adalah Raja Uzia, menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Nah saudara, pada waktu saya membaca cerita ini, di ayat-ayat awal dari 2 Tawarikh 26 dituliskan bahwa Uzia itu mencari Tuhan selama hidup Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Namun cerita ini kemudian berakhir dengan mengerikan, bahwa ketika Uzia diberkati Tuhan, ketika Uzia mulai naik, ketika Uzia ada di puncak, Alkitab menceritakan bahwa Uzia mulai berubah. Nama Uzia itu artinya Tuhan adalah kekuatanku. Tapi di ayat 16 dituliskan setelah dia menjadi kuat, ia mulai tinggi hati. Berarti dia mulai merasa kuat. Bukan lagi Tuhan yang menjadi kekuatannya, tapi dia mulai merasa dia memang hebat. Dan inilah awal kejatuhannya dia. Ketika kita mulai tidak mengandalkan Tuhan, itulah sebetulnya awal dari kejatuhan kita, saudara. Nah, yang saya mau bagikan pada saudara hari ini adalah satu pengalaman. Saya punya pengalaman pribadi yang cukup konyol. Satu kali saya itu punya doa. Namanya doa, kita bebas dong saudara, mau minta apa aja sama Tuhan, kan Dia adalah Papa. Perkara dijawab iya apa enggak kan urusan kedua. Yang penting minta dulu. Nah, saya ini karena berasal dari latar belakang keluarga yang miskin, susah. Ya sejujurnya saya tuh kepingin ya, kalau lihat orang-orang yang kaya, berduit, saya tuh kepingin kayak mereka ya saudara. Belanja, nggak pernah lihat tag harga, nggak pernah mikir, nggak pernah bingung cari promo. Nah kalau selama ini kan memang kita kebanyakan cari promo pesawat lah, promo sale-sale, pokoknya yang paling ramai itu sale-sale. Bahkan kita sampai bela-belain kan buat ngantri untuk sale itu saudara. Nah satu kali dalam doa pribadi, saya tuh tanya sama Tuhan, satu doa yang saya tuh fokus, seriusin saudara. Nah mungkin saudara ketawa ya kalau denger doa ini, tapi namanya anak ngomong sama papa ya, saya bebas untuk bicara. Saya bilang gini, Tuhan, di surga itu kan kaya, banyak emas, bahkan gak kepake semua batu-batu di jalan dari emas. Mbok ya dikasihkan anakmu ini. Saya tuh minta, waktu itu saya menyebut sebuah nominal saudara. Saya terang-terangan, kata orang kalau mimpi, mimpilah setinggi bintang di langit. Ya udah, saya minta langsung aja yang gede. Saya bilang begini sama Tuhan secara pribadi, boleh dong Tuhan, Mbok ya Ruth ini dikasih mujizat. Ruth itu kepingin punya uang 1 triliun. Nah saudara, saya mikirnya gini, minta 1 juta sama 1 triliun, ngomongnya juga sama, puasanya juga sama, berjuangnya juga, dalam doanya juga sama lah. Saya pikir sekalian aja minta yang tinggi sekalian, minta 1 triliun. Wah, waktu itu sampai ngitung saudara, wih ini kalau didepositokan, dibungain berapa ya, wah ini sampai berapa turunan ini, gak usah bingung, gak usah pusing-pusing, semua kebayang begitu saudara. Jadi saya tuh sampai doa puasa loh saudara untuk minta itu saudara, saking menseriusinya. Karena orang-orang kan bilang begini nih, kalau kita percaya tidak ada yang mustahil. Nah namanya anak ya ngomong minta sama papa, minta uang 1 triliun. Nah terus kemudian satu kali saya mendapatkan sebuah mimpi.
Saya sebetulnya tidak punya karunia mimpi, tapi kemudian di mimpi itu saya tahu itu mimpi dari Tuhan. Saya tuh melihat, habis saya doa minta 1 triliun, malamnya tuh mimpi, lihat saya tuh menyulut kayak kembang api, semacam roket, saya sulut, ternyata dia terbang sebentar, habis itu langsung jatuhnya meluncur ke bawah, itu langsung kena di rumah saya, jadi atap itu hancur, rumahnya hancur. Saya tahu ini bukan mimpi sembarangan. Terus Tuhan itu memberikan penjelasan bahwa arti mimpi saya, doa minta 1 triliun itu istilahnya tidak dikabulkan. Kenapa? Karena Tuhan itu bilang, kamu tuh tidak siap untuk menerima berkat seperti itu. Buat Tuhan memberkati itu mudah, tapi yang Tuhan rindukan itu adalah hati kamu yang menyenangkan Tuhan. Hidup kita itu berkenan sampai akhir. Nah, saya protes. Saya bilang, Tuhan, saya mau tetap berkenan sama Tuhan, tapi ya tetap minta 1 triliun. Tuhan bilang, kamu belum siap, nak. Percayalah, untuk memberkati itu buat aku gampang, tapi aku tidak mau kehilangan kamu. Seperti Uzia, Tuhan kehilangan Uzia karena dia ketika diberkati dia tidak siap. Saya tetap ngotot, saudara, saya bilang, saya pasti siap. Satu kali, pikiran saya terus terfokus pada uang 1 triliun, uang 1 triliun. Saya lagi di mobil sama suami yang drive, saudara. Terus saya tuh ngobrol sama dia, saya tuh iseng nanya. Saya bilang gini, kok kalau kita itu dikasih Tuhan 1 triliun, coba bayangin ya kok misalnya kita dikasih Tuhan 1 triliun nih, nggak tahu gimana caranya mujizat nih, ada uang 1 triliun, kok mau pakai buat apa? Saudara tahu jawabannya, dibilang begini, aku mau nolong adiknya mamaku, dia lagi susah, aku mau bikinin salon buat dia. Nanti adiknya mamaku yang ini mau tak kasih kerjaan. Terus ponaknya mamaku semua tak sekolahin satu-satu. Entah mau STM, mau apa, mereka kepingin apa, tak support. Mereka pengen kerja apa, tak bantu. Mereka mau bikin bengkel, ya tak bikin bengkel. Kalau mereka kepingin bikin salon, ya tak bikinkan salon. Pokoknya saudaranya mamaku ini berapa orang ini semua susah semua. Emakku juga tak tolong. Wes pokoknya nggak usah repot, nggak usah stres. Tiap bulan butuh berapa tak kasih lebih-lebih. Pokoknya buat shopping, buat belanja. Saudara, tanpa saya sadar, waktu saya dengarkan penjelasan suami saya marah loh, saudara. Saya bisa ngamuk, saya bilang gini, loh, kalau kamu semua pakai buat saudara-saudaramu, lah saudaraku juga banyak yang susah, habis dong 1 triliun. Gimana sih, kamu pikir cuman kamu tok keluargamu yang susah, keluargaku juga susah. Saudara tahu jawaban suami saya sampai saya kaget. Dia jawab gini, ya kalau habis tinggal bayangkan lagi, kan cuman bayangkan katanya dia. Terus saudara, saya kaget. Saya sampai malu, saudara bayangkan, cuman bayangkan loh, saya sampai rame sama suami saya sampai ngamuk sama dia, sampai marah-marah. Terus tiba-tiba Tuhan menyadarkan saya gini, nah lihat kan, belum ada 1 triliun di tangan, kamu sudah marah-marah, kamu sudah tengkar sama suamimu. Nanti kalau benar-benar ada 1 triliun aku kasih, kamu bisa saling bacok tuh sama suamimu. Sudah, kamu memang belum siap, kamu harus belajar percaya bahwa waktuku adalah yang terbaik, bahwa apapun yang aku berikan kepadamu, seberapa jatah yang aku berikan padamu, itu adalah yang terbaik buat kamu. Nah saudara, dari situ saya belajar bahwa Tuhan itu lebih menginginkan untuk memiliki hati kita sampai akhir. Buat Tuhan untuk memberkati itu gampang, tapi kalau sampai Tuhan tuh kehilangan hati, saya percaya hati kita, Tuhan tuh akan nangis. Jadi kalau hari ini doa dan permintaan saudara belum dikabulkan, yuk belajar percaya, belajar menyerahkan ke tangan Tuhan, percayai bahwa rancangan Tuhan itu terbaik, percayai bahwa Tuhan tahu yang paling bagus buat saudara dan saya. Jadi kita bisa bersyukur di atas semua. Punya duit banyak, puji Tuhan, ada cukup, haleluya. Kalau kita masih diberi karunia kesehatan, dan syukuri saudara, karena percayalah Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita semua. Tuhan memberkati.